Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Shalom pemirsa, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan audio kitab Keluaran. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami dan nama Tuhan yang dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab yang kedua dari buku Musa, kitab Keluaran pasal 31. Bezaleel dan Aholiab ditunjuk, peringatan untuk menguduskan hari Sabat, dan Musa menerima kedua loh batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu: kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Haruslah mereka membuat semuanya. berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel demikian: akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu,
orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Keluaran pasal yang ke-31. Sedikit perenungan untuk kita renungkan bersama melalui terang besar Alkitab Keluaran pasal yang ke-31, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 tentang peringatan untuk menguduskan Sabat, bersama-sama dengan terang kecil pena ilham ilahi, roh nubuat. Pena ilham ilahi, roh nubuat, membina pendidikan sejati, halaman 235 alinea pertama. Terang kecil ini menjelaskan nilai hari Sabat sebagai sarana pendidikan tidak dapat diperkirakan. Apapun milik kita yang diminta Allah dari kita, dikembalikannya lagi kepada kita, diperkaya, diubah bentuknya dengan kemuliaannya sendiri. Persepuluhan yang dimintanya dari orang Israel dikhususkan untuk pemeliharaan di antara manusia di dalam keindahannya yang agung, pola bait sucinya di sorga, lambang kehadirannya di atas bumi. Demikian juga dengan sebagian dari waktu kita yang dimintanya diberikannya kembali kepada kita, dibubuhi nama dan capnya. Itu menjadi peringatan, katanya, di antara aku dan kamu, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Terang besar Alkitab Keluaran 31 ayat 13 dan terang besar Alkitab Keluaran 20 ayat 11. Hari Sabat adalah tanda kuasa penciptaan dan penebusan. Hal ini menunjuk kepada Allah sebagai sumber kehidupan dan pengetahuan, dan itu mengingatkan kembali kemuliaan manusia dahulu kala, dan dengan demikian menyaksikan rencana Allah untuk menciptakan kita kembali di dalam petanya sendiri. Saudara dan saudariku, marilah kita mengingat selalu untuk menguduskan hari Sabat seperti yang Allah mintakan, karena di sanalah terdapat meterai tanda peringatan bahwa kita adalah milik Allah melalui penciptaan dan penebusan. Dan Allah menjelang penutupan sejarah dunia ini ingin mengembalikan kita ke dalam petanya sendiri sebelum kita dibawa pulang ke sorga. Marilah kita merenungkan ini bersama-sama seperti Raja Daud merenungkannya di dalam terang besar Alkitab Mazmur 119 ayat 48 dan Mazmur 19 ayat 11 dan 12. Aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua.
Lagi pula, hamba-Mu ini diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, sebelum mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu besok hari. Terima kasih. Tuhan memberkati.